Jadi minggu ini kita RAB dan UKS itu ada hak sama Ji. Jadi di sini aku mau jelasin buat RAB. Recording in progress. Ada modulnya kan? Boleh sambil dilihat di modul juga. Ada di bab 6 rencana anggaran biaya. Jadi di bab ini kan sebelumnya udah ada volume pekerjaan. Jadi data yang dipakai itu pertama rekapitulasi volume pekerjaan, terus yang kedua AHS. Kemarin kan kalian punya 10 rekap ya AHS yang dipakai di pekerjaannya. Nah di sini dipakai lagi. Jadi kalau yang kemarin belum merekap, berarti di sini harus sudah direkap. Jadi ini kan ada di modul yang sesuai dengan angka-angkanya. Pertama sheet kan 4 sheet dalam program Excel. Sheet yang pertama itu isinya ialah HDP dan PU. Ini nih daftar harga satuan yang masih lengkap. Tapi kan karena kalian udah direkap, nggak apa-apa kalau misalnya yang sheet ini nggak ada. Sheet 2 kan yang sheet 2 itu kan isinya AHS. Nah, ini AHS yang udah direkap. Jadi, ini langsung ke Excel-nya ya. Nih. Ini AHS ya. Sheet AHS yang udah direkap. Nah, terus langkah ketiga itu kan itu sheet RAB, uraian RAB. Jadi, uraian RAB-nya itu ya, ini kan uraian volume satuan ini udah ada dari bab sebelumnya kan. Ini sesuai urutannya dibuat kayak gini, ada kolom uraian pekerjaan, kolom satuan, harga satuan dan jumlah harga. Terus ini dibuat sesuai pekerjaannya, ada pekerjaan nomor 1, pekerjaan nomor 2, pekerjaan nomor 3 dan seterusnya. Ini dibuat sesuai volume pekerjaan kemarin. Jadi kan di sini udah ada volume dari satuan. Nah, harga satuan ini sesuai yang ada di modul dibuat hyperlink. Nih, dibuat hyperlink dengan sheet RAB-nya. Jadi misalnya nih pembersihan lahan, volumenya 72, harganya ini dari sheet AHS. Di sheet AHS ini kan tadi pembersihan lahan ya, pembersihan lahan. Nah, harganya ada di sini. Ini kan. Nih, harganya sama dengan sheet yang AHS. Jadi semua harga satuan di sini harus nge-link ke sheet AHS. Nah, nanti kalau udah semuanya harga satuannya udah ada, tinggal di jumlahnya itu rumusnya harga satuan dikalikan volume. Jadi tinggal sama dengan harga satuan dikalikan dengan volume pekerjaan. Nah, nanti udah semuanya dikali, nanti total per satuan pekerjaan ini, pekerjaan persiapan totalnya berapa, pekerjaan struktural totalnya berapa, dan seterusnya sampai total keseluruhannya. Ini kan jumlah total keseluruhannya ya. Nah, terus di bangunan itu kan ada pajak juga nih. Kan kalau tahun kemarin PPN-nya masih 10%. Nah, tahun ini tuh PPN-nya udah 11% kan. Jadi nanti jangan pakai 10% lagi, pakainya 11%. Dan nanti baru kita dapat total keseluruhannya, yaitu jumlah dari total bangunannya ditambah PPN 11%.
Habis itu nanti dibuat tabel rekapitulasi RAB. Jadi isi kolomnya itu ada nomor, uraian pekerjaan, dan jumlah harga. Nah, ini kan tadi rekapitulasi pekerjaan-pekerjaan yang warna biru ini tadi ya, ada nomor 1 sampai 10. Oke, jadi nah di rekap ini juga harus nge-link atau kehubung sama sheet RAB. Jadi nanti kalau diubah semuanya keubah. Jadi kalian nggak ribet. Nah, di sini ada total keseluruhan dan dibagi harga rumah per 1 meter kuadrat. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya mudah ya, nggak ada yang mau ditanya. Izin nanya Kak, Iya, untuk yang sheet pertama tadi itu kan itu isi list barangnya itu. Nah itu kita ambil aja dari AHS yang kemarin atau kita harus ini isiin pakai yang kita pakai aja barangnya itu Kak? pakai yang dipakai. Ini udah yang dipakai aja. Misalnya kan ini pembersihan lahan. Nah, ini kan kalau kemarin pasti ada banyak kan isi-isinya kan ada yang pekerjaannya yang nggak pakai. Nah, ini yang dipakai aja di sheet ini. Enggak, maksud saya yang ada lagi yang sebelum ini tuh ada kalau nggak salah atau enggak? Yang tadi ada misalnya barangnya aja gitu Kak, enggak belum sama paketnya gini Kak. Oh, ya ini dibuat kayak gini ya, sampai yang ada harganya. Oh ya udah, jadi AHS-nya cuma yang pekerjaan yang udah satu paket ini aja Kak yang dilampirinnya. Ya, Oke, siap Kak, terima kasih Kak. terus semua nanti pas asistensi ada file Excel-nya, pokoknya semuanya ini harus nge-link ya ke sheet-sheet sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang salah, kalian nggak harus berubah. Ada lagi yang ditanya. Kalau nggak ada yang ditanya, lanjut ke Kurva S. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada yang mau ditanya, nanti nanya nih. Semuanya pindah ke link yang baru di-share ya. Oke, selanjutnya itu bab kurva S ya. Sebelumnya aku mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak apa itu kurva S? Yang jawab dapat nilai plus dari aku. Nggak ada yang bisa jawab ya? Kalau tidak ada yang jawab, aku tanya baik. Coba
Coba M. Ghazi Al-Abdi. Ya Kak, Eh, apa yang kau ketahui tentang kurva S? Di respon awal kemarin kan sudah dijelasin, secara Setgo kan sudah jawab kan soal respon awal kemarin. itu menggambarkan kumulatif elemen proyek bukan Kak? Menggambarkan Itu elemen kumulatif elemen proyek gitu Kak. Kayak ada biaya, ada penjadwalan. Ntar kita lihatnya dari kurva itu. Oke, tapi masih kurang tepat ya. Jadi kurva S itu adalah grafik yang menunjukkan kemajuan dari sebuah proyek. Di mana dari grafik ini kita tahu apakah proyek tersebut berjalan dengan sesuai dengan rencana, apakah itu terlambat atau gimana. Nah, ini sekedar wawasan aja ya. Belum masuk ke bab kurva S-nya. Ini adalah contoh kurva S, di mana dapat kalian lihat ya, yang kurva berwarna oranye ini merupakan kurva dari akumulasi bobot rencana. Nah, kemudian yang kurva berwarna biru ini merupakan akumulasi dari bobot pelaksanaan. Nah, di sini mengapa akumulasi bobot pelaksanaannya berada di bawah ya, dapat kalian lihat ya, ini berada di bawah kurva yang berwarna oranye, artinya proyek tersebut itu dapat dikatakan tidak sesuai dengan rencananya. Dalam hal ini proyek ini dikatakan ada keterlambatan dalam setiap item pekerjaannya. Nah, itu sekedar kalian paham aja ya. Namun yang di dalam laporan praktikum ini kita hanya membuat kurva S berdasarkan akumulasi bobot rencana. Mengapa hanya sebatas bobot rencana? Ya, karena kita kan hanya sebatas merencanakan proyek rumah 2 lantai. Nah, untuk mendapatkan kurva yang berwarna biru ini, itu ya artinya kita harus, namanya kan ini dari proses pelaksanaannya, artinya itu harus dibangun dulu kan proyeknya, baru kita bisa mendapatkan kurva yang berwarna biru ini. Nah, jadi kita hanya sebatas membuat kurva S yang berwarna oranye ini. Nah, itu sekedar kalian ketahui aja ya. Kemudian selanjutnya itu yang dibutuhkan dalam kurva S. Yang pertama itu tentunya ini ya. Yang pertama ini dapat kalian lihat tabel ini yang terdiri dari uraian pekerjaan, kemudian durasi dari penjadwalan, biaya total ini dapatkan dari RAB yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya bobot ya. Nah, sini aku tanya lagi, rumus bobot pelaksanaan untuk kurva S itu apa? Di soal respon di respon awal kalian itu ada itu, kalau nggak salah. Ada yang tahu nggak? Coba aku nanya dulu. Herwanto. Herwanto Anugrah. Toilet. Barusan. Oh, ke toilet Coba yang cewek tadi kan cowok. Coba
Dia Adesti. Tahu nggak rumus bobot? Halo Dek, Ya Kak. tahu nggak rumus bobot untuk di kurva S pada setiap item pekerjaan ini? Bobot pekerjaan kan. Iya, Itu tuh harga pekerjaan dibagi dengan harga total proyek yang ada di situ Kak. Terus dikali 100%. oke. Kalau berarti kalau dapetin 0,67 ini gimana? Kalau berdasarkan Excel ini. Coba ganti yang lain ya. Coba Serlia. Serlia Veronica. Tadi kan temannya udah bantu tuh si siapa tadi? Iya. Kata Tia, harga setiap pekerjaan dibagi dengan harga total. Nah, kalau berdasarkan Excel ini dari mana tuh angkanya? Angkanya yang mana tuh? Halo? Yang biaya total ya Kak? Iya, maksud kakak dapetin 0,67 ini kalau berdasarkan Excel ini angkanya itu yang mana? Ini nah, kalau nggak kelihatan. Harga yang sebelah dari poin di bagian total itu Kak, di proyek itu. Yang mana tuh? Berapa kalau kau sebut yang kau? Yang mana ini banyak nih angkonya. Yang 1,6 jutaan Kak. ini terus dibagi dengan dibagi dengan total dengan ini kan. Oke. 51. Nah, oke betul ya. Jadi untuk mendapatkan bobot setiap item pekerjaan, benar kata kawan tadi. Jadi biaya setiap biaya rumusnya tuh biaya setiap item pekerjaan yang ini yang 1.183.000 ini dibagikan dengan totalnya 251 ini kemudian dikalikan dengan 100. Nah, ini dalam bentuk persen ya bobotnya. Artinya untuk pekerjaan persiapan pada item pekerjaan pembersihan lahan itu bobotnya 0,67%. Nah, oke. Selanjutnya untuk uraian pekerjaan ini kita gunakan untuk membuat kurva S-nya itu kita menggunakan pekerjaan level berapa? Berdasarkan yang Excel ini. Coba coba ini bulan. Kan kalian udah buat tuh WBS ya. Nah, di WBS itu kan ada pekerjaan level 1, ada pekerjaan level 2 dan seterusnya. Nah, untuk di kurva S ini yang kamu lihat nih, kita
menggunakan pekerjaan level berapa? Level 3. Oke, benar ya. Jadi pada kurva S ini yang kamu lihat, kita menggunakan pekerjaan level 3. Nah, kalau masih bingung kamu pekerjaan level berapa ini ya? Nah, kamu lihat angko ini nih. Kalau pekerjaan level 3 tuh ada 3 untuk penomorannya. Nah, ini pekerjaan level 2 dan ini pekerjaan level 1. Nah, kemudian sudah tadi ya untuk pembobotannya. Selanjutnya itu di sini kita merencanakan kurva S untuk setiap minggunya dalam 1 bulan. Nah, di sini direncanakan untuk kurva S ini dimulai pada bulan Mei awal dan berakhir di bulan September di minggu ketiga. Nah, ini tentunya menyesuaikan lagi berdasarkan penjadwalan yang kalian buat. Kalian kan mulainya di tanggal 2 November ya, kalau nggak salah. Tanggal 1, Kak. Oh, tanggal 1 November ya. Nah, artinya di sini kalian nanti buat bulan November, kemudian Desember, Januari, Februari, dan seterusnya. Nah, itu selesainya tuh berdasarkan durasi pekerjaan kalian. Rata-rata durasi pekerjaan kalian berapa nih? Kebanyakan 130 sampai 140-an hari, Kak. Oke, 130 sampai 140 itu artinya 4 bulanan ya, 4 bulanan, 5 bulan ya mungkin ya. Nah, setelah dibuat nih, setelah dibuat tabelnya, kemudian gimana sih cara pembobotan untuk pekerjaan di setiap minggunya? Nah, ini kalian kan merencanakan berapa hari kerja dalam seminggu? 6 atau 5 ya? 6, Kak. Sabtu kerja. Nah, 6 hari kerja. Nah, itu caranya yang untuk pembobotannya, untuk kakak contohkan ya, untuk pekerjaan pembersihan lahan. Itu kan durasinya 2 hari ini. Nah, sedangkan dalam 1 minggu itu ada 6 hari kerja. Artinya 2 hari ini masih tercakup dalam 1 minggu tersebut kan. Nah, sehingga pembobotannya masih tetap 0,67. Selanjutnya, pekerjaan pengukuran dan pasangan ball plank. Kalau dilihat di sini, ini pekerjaan pengukuran ini setelah pekerjaan pembersihan lahan. Makanya dia masih utuh untuk pembobotannya dalam 1 minggu itu. Nah, ini kan untuk pekerjaan pembersihan lahan sama pengukuran ini 3 hari ya. 3 hari kan. Oh enggak, kalau ini nih 5 hari kerja ini. 5 hari kerja, sorry. Nah, kalau kalian kan 6 hari kerja ya, nanti disesuaikan aja. Nah, kalau yang kurva S ini 5 hari kerja. Kemudian tadi kan kakak ulang lagi ya, untuk pengukuran dan pasangan ball plank ini kan 1 hari itu. 1 hari itu setelah dilakukan pembersihan lahan. Makanya dia artinya kan masih bisa tuh dalam 1 minggu itu. Makanya dia masih masuk di dalam minggu pertama. Kemudian setelah pekerjaan pengukuran dan pasangan ball plank itu ada pekerjaan pembuatan gudang semen dan peralatan. Pekerjaan pembuatan ini ya, pekerjaan pembuatan gudang semen dan peralatan itu selama 3 hari. Nah, selama 3 hari, tadi kan sisa 3 hari kan? Maksudnya sudah
sudah 3 hari kan durasinya untuk pekerjaan pembersihan lahan dan pengukuran pasang bopleng. Artinya kan di sini masih sisa eh sisa ya sisa sisa 1 hari karena ada pekerjaan ini aman tadi. Di minggu pertama ada hari kenaikan Isa al-Misah. Jadi kenaikan bentar. Apa? Oke, lanjut. Kemudian ini kan pekerjaan pembuatan gudang semen dan peralatan itu selama 3 hari. Namun kita tadi kan merencanakan apa nama itu dalam 1 minggu itu 5 hari kerja ya. Nah jadi ini sisa 1 hari untuk di minggu pertama. Makanya kita bagi 1/3 dikalikan dengan bobotnya. Bobotnya ini 1,6. Nah, sisa dari 1/3 itu kan 2/3 itu dimasukkan di minggu kedua. Begitu. Kemudian kakak kasih contoh lagi. Contohnya itu yang mana nih? Nah, untuk pekerjaan galian tanah pondasi ya. Nah, ini nih 1 hari masuk di minggu pertama. Kemudian 2 harinya masuk di minggu kedua. Oke, jadi di minggu pertama ini pekerjaannya pembersihan lahan, pengukuran dan pasang bopleng, kemudian pekerjaan pembuatan gudang semen dan peralatan, dan pekerjaan galian tanah pondasi. Nah, di sini nih dapat kita lihat ya bahwa 3, 4, bahwa di sini artinya ada pekerjaan yang bentar. Ada pekerjaan yang mulainya setelah artinya pekerjaan pembuatan gudang semen dan peralatan ini dilakukan sebelum pekerjaan galian tanah pondasi di sini ya. Kemudian kalau kalian juga perhatikan untuk hubungan antar pekerjaan. Kalian tahu kan hubungan antar pekerjaan itu apa aja? Di bab penjadwalan sebelumnya. Ada yang bisa nyebutin nggak apa aja hubungan antar pekerjaan? Halo, nggak ada yang jawab nih. Ada Kak. Isinya Siapa Kak. nih? Siapa tuh? Lintang Kak. Oh, oke, Lintang, silakan. Ada 4 Kak. Ada finish to start FS, finish to finish FF, start to start SS, sama start to finish SF. Oke. Tuh, benar ya yang dikatakan Lintang. Cuman ada yang bisa jelasin nggak? Salah satu, aku minta satu orang satu yang jelasin. SS dulu, apa itu SS? Coba Rijal. SS itu apa, Zal? Jelasin. Kalau menurut aku Kak, start tuh mulainya sama-sama Kak. Oke, mulainya bersamaan. Kalau SF, coba siapa? Khalid Zan. Itu tuh finish Kak. Apa? RSF.
SF. Satu finish. Hah? Iya, apa start to finish? Maksudnya. Itu tuh Kak, apa pekerjaan itu tuh baru bisa digawe ke kalau pekerjaan sebelumnya sudah digawe. Mana ya? Coba agak masih kurang tepat. Apa? Ada yang bisa bantu kawannya? Izin Kak, izin jawab Kak. Oke, silakan. Tadi FS Kak ya? Atau SF? Start to finish atau finish to start Kak? SF. Oh, SF tuh start to finish tuh pekerjaan yang pertama itu baru bisa selesai jika pekerjaan 2 itu sudah dimulai. Jadi mereka tuh harus selesai dulu Kak. Baru pekerjaan yang selanjutnya bisa dimulai. Oke, benar ya. Nah, kemudian selanjutnya ngerti tidak kalian yang aku jelasin di minggu pertama nih tadi? Jangan kayak baru nanya nge-zoom. Oke, silakan. Ya. Yo, oke. Jadi tadi kakak keliru ya. Nah, jadi benar yang dikatakan Wenson tadi ya, jeli ya. Jadi untuk minggu pertama nih, tadi kan sisa ini kan 3 hari kan dari durasi ini. Nah, sisa 2 hari. 2 harinya itu yaitu pekerjaan pembuatan gudang semen dan peralatan di minggu pertama itu sehari. Dan selanjutnya pekerjaan galian tanah pondasi itu sehari di minggu pertama. Nah, jadi kalau ditotalkan 5 hari untuk di minggu pertama ini yaitu yang terdiri dari pekerjaan pembersihan lahan, pengukuran bopleng, pembuatan gudang sama galian tanah pondasi. Gitu. Nah, kalian juga perhatikan pada saat kalian membuat kurva S itu kasih keterangan di bawahnya hari-hari libur. Sesuaikan dengan penjadwalan kalian. Tanggalnya tanggal berapa. Nah, itu cantumkan di kurva S ini. Artinya kalau hari libur ya di hari tersebut tidak dihitung. Maksudnya tidak dimasukkan bahwa hari itu masuk dalam pekerjaan. Ngerti nggak maksudnya? Gimana Wenson tadi? Iya, cek itu. Nah, tapi kalian perlu perhatikan lagi yang hubungan antar pekerjaan, di mana pekerjaan itu SS, di mana FF, SF, dan juga FS. Nah, oke. Ngerti kan kalau untuk minggu pertama nih, kalau asal kalian dasar bela udah ngerti nih cara pembobotan, cara pembagiannya untuk sampai akhir ya pasti udah paham. Nah, jadi pembobotannya itu ya sampai pekerjaan akhir ya, sampai kalau di sini gak ada pekerjaan akhir nih, cuman sampai pekerjaan plumbing aja. Nah, sampai pekerjaan akhir. Nah, untuk nge-cross check apakah
pembobotan kalian itu benar atau salah itu berdasarkan kumulatif ini. Nah, kalau total ini total yang ini ya. Nah, total itu tuh hanya menjumlahkan pembobotan setiap item pekerjaan di setiap minggunya. Jadi kalau dilihat dari tabel ini untuk minggu pertama di bulan Mei itu 2,55, minggu kedua 4,96 dan seterusnya. Nah, kemudian di bawah ini ada namanya kumulatif. Kumulatif ini penjumlahan dari setiap pekerjaan yang total ini. Nah, artinya kumulatif di minggu pertama di bulan apa ini? Bulan Mei itu 2,55. Nah, untuk 7,52 ini yaitu penjumlahan dari 2,55 ini ditambahkan dengan 4,96 yang merupakan total pembobotan dari minggu kedua. Nah, begitupun dengan seterusnya. Nah, seperti yang kakak bilang tadi ya, kalau kalian mau meng-cross check apakah pekerjaan kalian apakah yang kalian buat itu benar atau tidak, itu berdasarkan ini kuncinya. Kalau ini bernilai 100, itu ya insya Allah yang kalian buat ini benar. Namun tapi jika lebih dari atau kurang dari 100, itu bakal dapat dipastikan pekerjaan kalian itu ada yang keliru untuk pembobotan ini. Itu. Ya. Kemudian juga apa ya? Oke. Selanjutnya juga ini ya. Ini tadi apa? Biaya ini didapatkan dari RAB, rekapitulasi RAB-nya yang sudah dapat. Jadi kalau RAB kalian itu ada yang salah, ada yang keliru, artinya kurva S-nya juga salah itu. Maka harus diperbaiki. Oke, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Nah, izin nanya Kak. Oke, siapa? Rio Kak. Oke, Rio silakan. Mau nanya perihal itu kan kita kan mulai proyeknya itu tanggal 1. Nah, tanggal 1 itu kan hari Selasa, Kak. Nah, berarti untuk minggu pertamanya itu disesuaikan jadi 5 hari gitu ya, tapi seterusnya 6 hari gitu, Kak. Bentar, kalian 1 November ya kalian? Iya, Kak. 1 apa? 1 November. Hari Selasa, ya artinya 1, 2. Ya artinya benar, ya 5 hari untuk minggu pertama. Itu Oke, oke. pokoknya disesuaikan dengan kalender ya. Jadi kalau kalian bikin kurva S ini, kalian juga buka kalendernya. Maka yang kata kakak tadi disesuaikan juga dengan penjadwalan yang kalian buat. Masukkan hari liburnya di keterangan di bawah kurva S. Nah, kemudian, oke. Sampai sini ada yang masih belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita buat kurva S-nya. Oke, kalau nggak ada, cara membuat kurva S-nya tuh kalian plot yang bagian kumulatif ini. Kalau sudah apa? Kalian sudah yakin benar kalian plot untuk bagian kumulatifnya. Selanjutnya ke insert. Nah, di ini ada di klik yang ini ya, di apa nih? Scatter ya. Kemudian ini pilih yang ini. Pilih yang ini. Nah, oke. Selanjutnya untuk agar dia transparan ya, kita pilih no fill. Ini hapus saja.
Nah, kalian tarik aja ke ini, sesuaikan dengan eh, tabelnya ya. Plotkan sesuai dengan tabelnya di pekerjaan mana nih? Pembersihan lahan. Pokoknya dirapiin aja. Jangan sampai keluar juga kurvanya, harus masuk di dalam tabel ini, tapi harus pas juga dengan pekerjaan yang dimaksud. Nah, ini kurang naik. Nah, begitulah ya caranya, cara membuat kurvanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Izin nanya Kak, Oke, silakan. itu kan kurva S itu kan dibuat sesuai penjadwalan. Nah, penjadwalan kemarin tuh ada yang kayak numpuk Kak, kayak yang SS barengan. Terus adalah beberapa apalagi yang di bagian struktur itu kan ada yang banyak barengan. Nah, itu sama arsitektur. Nah, itu gimana Kak? Kalau ini kan Lintang lihat bentuknya tuh kayak dari menyerong dari atas kiri ke bawah kanan. Nah, tapi kalau misalnya ada yang Ya. barengan berarti bertumpuk banyak itu udah apa Kak? Ya. Misalnya di satu minggu gitu. Oke. Kan tadi udah kakak jelasin ya. Jadi kurva S ini menyesuaikan dengan penjadwalan kalian dan juga memperhatikan hubungan antar pekerjaan. Jadi bukan harus seperti ini ya, seperti menyerong ini. Jadi itu kembali lagi kepada penjadwalan kalian. Kalau emang ada pekerjaan yang bersamaan menumpuk, ya silakan dibuat sesuaikan dengan penjadwalan kalian. Yang penting itu tadi kumulatifnya nantinya itu harus 100% gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Ya, ada lagi, silakan. Kalau yang mau nanya bab sebelumnya RAB boleh. Oke, mungkin Safira ya nih, mau tanya kalian. Nah, tadi aku belum nanya. Sekarang aku mau nanya, ada yang bisa jelas nggak tadi cara buat RAB-nya? Kan mudah tuh tadi. Kalau nggak ada yang mau dipanggil. Sebelum dipanggil, nanti yang jawab ini nggak aku tanya lagi pas asistensi. Siapa kira-kira yang mau? Nggak ada yang mau, aku panggil nih. Coba Muhammad Reza Iskandar. Ya Kak, Coba jelasin cara buat RAB tadi. Nah, gimana cara buat RAB-nya? Ada nggak Reza Iskandar? ada Kak? Ya, coba. Mudah kan tadi, nggak ada yang nanya. Coba jelasin gimana cara buatnya. Yaudah, kalau kesusahan, ini aja deh, data apa yang dipakai buat bikin RAB ini? Jawabannya ada di sini lah, coba. Volume pekerjaan Kak. Nah, habis volume apa lagi?
Satuan harga, Kak. Satuan harga tuh yang mana? Itu, Kak. Harga satuan. Nih, ini dapatnya dari Satuan kerja, Kak. ya maksudnya sheet-nya. Oke, kan tadi itu ya. Sekarang ada nggak yang mau jelasin gimana cara buat RAB-nya? Coba siapa yang mau dipanggil? Gantian deh cewek. Sarli Ulima Zahra. Udah dipanggil belum tadi? Sarli Ulima Zahra. Tadi udah dipanggil belum? Coba jelasin gimana cara buat RAB-nya. Harga satuan dikali volume pekerjaan, Kak. Harga satuan dikalikan volume pekerjaan. Terus udah sampai sini aja. Atau ada lagi? Ada lagi nggak? Terus di jumlah per pekerjaannya, Kak. Oke. Nah, coba sekarang terakhir ada nggak yang bisa jelasin dari awal, misalnya sheet ini kosong. Gimana cara buatnya? Coba Nisrina, Karisa Jasanda. Ya, Kak. Dari data apa yang dipakai, terus gimana langkah-langkah buatnya? Pertama itu dari rekapitulasi dipindahin ke ini untuk ambil volumenya itu, Kak, sama satuannya. Habis itu nanti diambil data dari HS sampai itu HS ya, Kak. Iya, benar. Itu kan nanti volumenya dikali harga satuan dapatnya jumlah harga itu dijumlahkan. Nah, terus Ada lagi? Udah. itu aja sih, Kak. Coba diulangin. Kevin Firza Utama, ada nggak orang? Kok cuma ada backgroundnya aja? Kevin Firza Utama ada nggak orangnya? Nah, coba ulangin tadi temen dijelasin apa. Kan tadi Miss Rina udah jelasin tuh gimana caranya. Coba ulangin. Ada nggak orang ya Kevin Firza Utama? Coba jelasin. Tadi kan nggak banyak kan? Maaf Kak, tadi kurang perhatiin Kak. Oh, coba ulang lagi tadi yang perhatikan. Pertama itu kosong ini sheetnya.
Terus dipindahin data rekapitulasinya kayak volume sama satuannya sama uraian pekerjaannya. Habis itu diambil data dari AHS untuk harga satuannya. Habis itu volume dikali harga satuan, dapatlah jumlah harga. Habis itu ditambahkan jadilah itu totalnya. Coba diulangi. Kan tadi sheet-nya kosong. Gimana? Yang Kevin tangkep input volume pekerjaan, habis itu dicari harga AHS-nya, habis itu harga satuannya dikali volume, itu ditambahkan menjadi totalnya gitu. Oke, ngerti nggak? Atau kamu dikasih tahu? Oke. Siapa yang lagi ya? Ada yang mau kasih sebenarnya nggak buat plus? Nanti pas asistensi nggak aku tanya lagi. Nanti pas asistensi sama aku Zoom aku tanya cara bikin ini. Kalau yang udah jawab sekarang nggak aku tanya lagi nanti. Yang jawab sekarang lebih baik jawab sekarang daripada jawab ini. Izin jawab Kak dari perwakilan kelompok 4 Palembang. Ya, ini yang jawab aja yang nggak di asistensi ya. Yang sisa kelompoknya masih ditanya. Boleh, tadi siapa? Iya. Jadi yang pertama dibutuhin tuh data dari AHS sama data dari volume pekerjaan. Nah, kalau data dari AHS itu yang dibutuhin cuma harga satuannya karena kita mau masukin di harga satuan. Nah, untuk nyari jumlah harganya kita kaliin dikaliin harga satuan dikali ke volume. Terus nanti ditotalin seluruhnya, Kak. Gitu aja. Makasih, Kak. Kan dari tadi banyak yang jelasin tuh, total. Jangan lupa nanti ada pajak kan. Pajaknya jangan ketinggalan. Pajak 11%. Oke. Jadi nanti tadi yang jawab sama aku, nanti pas asistensi ingetin aja. Nanti nggak ditanya lagi. Oke. Dah. Oke, terakhir ya, aku nanya. Kalau kamu merhati ke aku yang jelasin dari awal tadi, coba jelaskan keterkaitan hubungannya. Apa hubungan antara kurva yang berwarna biru tadi dengan kurva yang berwarna oranye? Mengapa kurva berwarna intinya mengapa kurva berwarna biru ini dapat berada di bawah kurva yang berwarna oranye ini? Coba, kalau yang bisa jawab, aku kasih plus 20. Izin jawab, Kak. Halo, Kak. Halo, oke, halo. Coba, halo. Izin Ini jawab, Kak. Lin. Oke, silakan.
Kalau keterkaitan antara yang kurva oranye sama biru tuh Kak, kalau oranye tuh untuk menunjukkan akumulasi bobot rencana sesuai dengan perencanaan yang dihitung dijadwalkan di MS Project. Tapi kalau misalnya yang akumulasi yang warna biru itu tuh akumulasi bobot pelaksanaan itu sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Kalau yang kurva warna oranye yang bobot rencana itu terletak di atas kurva warna biru, bobot pelaksanaan artinya itu pelaksanaan di lapangan tuh tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Kalau terletak di bawah, berarti pelaksanaannya itu lebih lambat daripada apa yang sudah direncanakan. Tapi kalau terletak di atas, berarti proyek tersebut bisa selesai lebih cepat daripada apa yang direncanain. Nah, itu kan kalau bisa dilihat Kak, kalau misalnya akumulasi bobot pelaksanaan eh itu yang awal aja 2,62. Tapi kalau yang berencana 4,033 itu kan berarti jauh, Kak. Jadi makanya grafik itu didapat dari akumulasi dan diplot jadinya di bawah grafik yang oranye. Gitu, Kak. Oke, Lintang bagus. Plus 20 ya. Ini nanti kakak ya kalau mau asistensi. Selanjutnya, Oke, Kak. Terima kasih, Kak. oke, terakhir nih. Nah, ini kan ada deviasi nih. Deviasi. Kalau menurut ilmu matematika tuh apa sih deviasi itu? Kaitkan dengan akumulasi bobot rencana dan bobot pelaksanaan. Sama nih, dikasih plus 20. Lumayan. Respon awal kamu tuh kecil-kecil ya. Lumayan lah bantu ini. Berapa paling besar respon awal kamu tuh? 70-an. Nggak ada nih yang minat nak jawab. Yang nak coba-coba apa. Siapa tahu betul kan. Siapa? Cinta. Oke, Cinta dari silakan. kelompok 5A. Deviasi itu penyimpangan dari perencanaan yang awalnya, Kak. Jadi akumulasi bobot rencana dikurang bobot pelaksana. Bobot pelaksana dikurang bobot rencana. Ketemulah min 1,408. Oke, betul ya. Oke, betul yang dijawab oleh Cinta tadi ya. Oke, tapi sebelumnya aku nak tanya di luar dari ini, kalian ada yang belum asistensi? Bab sebelumnya? Aduh, Kak. Kelompok 5A. Siapa aja anggotanya? Cinta, Andana, sama Bagas. Belum asistensi sama sekali? Yang PDM-nya belum, Kak. Kenapa? Ini kan nunggu penjadwalan dulu, karena revisinya belum selesai-selesai, terus baru hari ini di ACC. Ini rencananya mau ngerjain hari inilah. Kan apa kesepakatan di awal? Kena SP, Kak. Kalian sama sekali belum kan mengirimkan file? Iya, Kak. Selain itu ada nggak? Selain itu yang belum asistensi sama sekali? Ada nggak?
Oke, yang untuk kelompok 5A tadi ya. Ini chat kakak ya. Iya, Kak. Oke. Itu tadi sudah ya kakak Tanyo terakhir. Kemudian untuk sistem asistensi itu kalau dengan aku terserah. Bukan terserah ya. Eh Oke, yang asistensi sama kakak sama seperti Kak Safira ya. Kalian asistensi online, kita nge-Zoom. Jadi di Zoom itu bakal kakak tanyain yang kerjaan kalian tuh. Kemudian asistensi terakhir untuk kampus Palembang itu di hari Minggu. Karena hari Senin itu kalian ada tes rangkaian dari respon akhir ya, tes wawancara. Jadi hari Senin itu tes wawancara. Jadi kalian setiap kelompok menghadap 5 asisten masing-masing. Nah, itu aku minta untuk hari Senin itu bawa seluruh bab yang sudah kalian kerjakan sampai akhir. Lalu kalian juga bawa list pembagian tugas dari setiap bab yang kalian kerjakan itu. Nah, untuk itu kalian silakan pelajari ya. Untuk wawancaranya apakah nanti juga dites kalian MS Project. Pokoknya di sini kami akan mengetahui mana yang benar-benar bekerja, mana yang cuman numpang lama, itu bakal ketahuan. Nah, untuk itu siapkan yang aku bilang tadi ya, kartu asistensi itu harus sudah sampai ACC bab kurva RAB dan kurva S. Kemudian oh iya ya, sebelumnya lupa nih. Itu penutup ya. Coba buka. Ya. Nah, Dek. Nah, kalian juga harus buat sampai bab 5 penutup ini. Kan untuk bab 5 penutup ini kan mudah nih, cuman masukin sesuai dengan laporan kalian ya. Nah, untuk kesimpulan ini kan menjawab dari rumusan masalah yang telah kalian buat di bab pendahuluan. Nah, itu sesuaikan. Nah, sarannya sesuaikan dengan apa saja yang kalian kira masih perlu dikembangkan dalam perencanaan tugas kalian ini. Nah, aku jelasin lagi ya. Jadi kalian untuk tes wawancara itu membawa bab 1 sampai bab 5 penutup, termasuk juga ada daftar pusakanya, itu kalian bawa, kalian print. Nah, kalian print tapi jangan dijilid dulu. Jangan dijilid, kalian klip aja. Nah, ini untuk untuk PDM, kurva S sama CPM apa ya, Gantt chart. Pokoknya yang ini, nah yang lampiran ini itu di print A3. Di print A3, kemudian yang bab-bab itu tadi, bab 1 sampai bab 4, kemudian ada cover dan lembar pengesahan segala macam itu. Pokoknya itu ukuran A4 ya, itu di print, kemudian kalian juga bikin halamannya ya. Pokoknya menyesuaikan seperti
ketentuan tugas akhir. Ada halamannya, ada tulisan Universitas Sriwijayanya di bagian bawahnya. Coba scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah ini ya, itu ada tulisan Universitas Sriwijaya. Coba kalian lihat-lihatlah laporan cutting apa. Nah, seperti inilah. Tapi itu tulisannya Universitas Sriwijaya, kemudian ada halamannya. Nah, itu tadi kalian print semua, tapi jangan dijilid. Kemudian kalian print juga list pembagian tugas per kelompok itu. Nah, itu nanti kalian bawa, kalian masuk per kelompok menghadap 5 asisten. Ya, untuk kertasnya itu A4 80 gram. Jangan kalian jilid dulu catatannya ya, karena itu nanti siapkan juga ya yang tadi apa kertas asistensinya. Kalian juga sekaligus langsung ACC jilid jika kalian sudah benar-benar di ACC oleh asisten kelompoknya nanti sekaligus nanti. Jadi siapkan kartu asistensi, list pembagian tugas, laporan-laporan bab-bab tadi, kemudian yang print A3. Nah, itu nanti jadwalnya akan di-share secepatnya. Jadi untuk asistensi terakhir, RAB dan kurva S itu di hari Minggu. Karena hari Senin itu kalian sudah tes wawancara. Oke, ada yang ditanyakan? Izinannya Kak. Izinannya yang tentang yang lampiran yang A3-nya itu mau dibawa A3 gitu atau udah ditempel ke kertas yang lebih kecil gitu Kak? Oke, ralat BDE biar gak usah kamu juga. Jadi untuk yang A3 tuh gak baik lah apa ngeprintnya setelah kalian benar-benar ACC delete. Jadi yang kalian bawa tuh cuman yang bab laporan itu, terus list pembagian tugas sama kartu asistensi aja dulu. Oh, oke siap Kak. Sama mau nanya Kak, untuk yang Senin depan itu di Layo Kak ya berarti ya? Yo, di Layo, di lab MRK ya untuk tes wawancara ya. Nah, yang lampiran tadi kan Kak Aji bilangnya A3 kan. Nah, itu print aja nanti pas tes wawancara di A4 supaya asistennya bisa ngecek yang kalian pakai itu udah yang di ACC, yang udah revisi atau belum. Nanti kalau emang udah bener, nanti pas ACC jilid baru diinfoin lagi. Nanti pakai A4 atau A3. Oke. Oke siap Kak. Terima kasih Kak. Kak, izin nanya Kak. Oke, silakan. Senin tuh jam berapa ya Kak? Senin jam 2 lah, seperti kita mulai live ini. Oh, kalau keterlambatannya bisa ada berapa menit Kak? Soalnya Senin tuh ada MK baja Kak. Agak takutnya Pak Hanafi itu galak telat ngajarnya. Jadi telat juga selesainya Kak. Oke, kita menyesuaikan baik ya. Kalau emang ada MK baja atau terlalu lama, kita undur jamnya cak itu. Oke, makasih Kak. Oke, ada yang tanya lagi tak? Nah, untuk yang tes wawancara ini, jadi tolong dipersiapkan. Karena ini sudah masuk akhir ya. Yang apa? Yang masih acuh lah dengan kelompoknya itu silakan, belum terlambat. Sekarang inilah waktu kalian
untuk benar-benar serius karena kalian akan ya ketahuan nanti bertemu dengan 5 asisten secara langsung. Jangan kaget nanti. Itu yang hari Senin ada MK Baja, kan mepet banget waktunya. Kalau emang memungkinkan kuliah di live, kuliah di sini aja daripada nanti jadi alasan selesai kuliah baru OTW dari Palembang. Baja offline Kak. Offline-nya di Bukit ya? Iya di Bukit, di gedung juga. Iya, sudah. Ya udah nanti pokoknya menyesuaikan aja. Kami juga menyesuaikan dengan jadwal kalian. Itu. Tapi tolong dipersiapkan dan catatan tadi asistensi untuk bab ini termasuk nanti yang penutup ya. Penutup itu kalian asistensi dengan asisten kelompok masing-masing. Untuk RAB kurva S penutup terakhir di hari Minggu untuk yang Palembang. Jangan sampai ada yang terlambat asistensi. Jadi kalau kalian terlambat asistensi ya kalian tidak bisa ikut untuk proses tes wawancara tersebut. Dan juga untuk tes wawancara ini kami tidak menerima yang susulan-susulan tuh ya. Cukuplah kemarin baik yang respon awal. Respon akhir ini jangan sampai ada yang susulan-susulan kalau bisa. Kalau kalian nggak ikut respon akhir, berarti nilai kalian ya laporan sama respon awal doang. Terus kalau yang ngerasa laporannya nggak ngerjain, ya udah nilainya nggak ada berarti. Atau cuma nilai respon awal. Absen ya. Loh, enak betul mana? Enak dong. Alif Dan.